历经九生九世，我早已无所畏惧。 Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya. Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka videonya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Pada episode sebelumnya, Qin Yang telah membunuh Ming Xuan. Membuat Raja Yuang atau Ming Changyun, adik dari Kaisar Mingyong, menjadi murka, mau mencabik-cabik Qin Yang. Sheng Dengfeng datang untuk bernegosiasi. Dan Qin Yang pun dibawa ke istana untuk menemui Kaisar. Di tengah perjalanan, "Tuan Muda Qin." Ming Yu menatap Qin Yang dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda Qin, mengingat bakatmu yang luar biasa, aku menyarankan agar kamu segera melarikan diri sekarang." "Lari?" "Terus terang, aku benar-benar ingin merekrutmu untuk menjadi bagian dari kekuatanku. Tetapi sekarang, setelah kamu membunuh adikku, ayah pasti akan murka, dan hukuman mati tak terelakkan bagimu." Ming Yu berkata dengan penuh kekhawatiran, "Jika kamu tidak melarikan diri sekarang, begitu sampai di istana, para penjaga istana yang merupakan bawahan Raja Yu tidak akan membiarkanmu lolos. Saat itu, bahkan jika ketua pavilion Shengdan ingin melindungimu, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa." Mendengar ini, Qin Yang hanya tersenyum santai. Melihat senyuman misterius Qin Yang, Ming Yu semakin bingung. "Aku tidak menyangka kamu begitu menggemaskan." Qin Yang menepuk bahu Ming Yu dan berkata, "Jika kamu bisa mengubah sikap khawatirmu ini dan menjadi seorang kaisar, itu pasti bagus. Menjadi kaisar bukanlah hal yang buruk." Mendengar ini, Ming Yu langsung menutup mulut Qin Yang dan berkata dengan suara rendah, "Kata-katamu barusan sudah cukup untuk membuatmu dihukum mati ribuan kali. Ini adalah wilayah keluarga kerajaan Kekaisaran Beiming. Meskipun keluarga kerajaan sedang mengalami kemunduran, di sini, segalanya tetap ditentukan oleh ayahku. Kata-kata yang tidak sopan seperti itu jangan pernah kau ucapkan lagi." Ming Yu menghela napas dan berkata, Kali ini, aku tertangkap basah lagi oleh Raja Yu. Aku khawatir dia akan semakin membenciku." "Apa yang kamu takutkan?" Qin Yang tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin menjadi kaisar, aku akan menjadikanmu kaisar. Jika ayahmu tidak setuju, aku akan menyeretnya turun dari tahtanya." Mendengar ini, Ming Yu hanya bisa tersenyum pahit. Saat ini, dia berpikir bahwa Qin Yang pasti sudah kehilangan akal sehatnya dan menjadi gila. Seorang kaisar, bagi seorang pangeran sepertinya, adalah sosok yang begitu tinggi dan tak terjangkau. Bagaimana mungkin Qin Yang bisa menggulingkan seorang kaisar hanya dengan kata-katanya? Jika Qin Yang yang berdiri di hadapannya adalah seorang ahli yang melampaui 4 alam spiritual besar, maka kata-katanya masih bisa dipercaya. Qin Yang tidak banyak bicara lagi. Dia menatap Ming Yu dan bertanya, "Ayahmu adalah Kaisar Mingyong saat ini, lalu siapa ibumu? Dari mana asalmu?" "Ibuku?" Ming Yu tertegun, merasa aneh dengan pertanyaan itu, tetapi tetap menjawab jujur, "Ibuku berasal dari keluarga Qin di Kabupaten Tianyuan, dan sekarang dia adalah selir Shu ayahku, bernama Qin Shuyue." "Seperti yang kuduga, marganya Qin." Qin Yang mengangguk dan berkata, "Kabupaten Tianyuan. Sepertinya keluarga Ming cukup baik, meskipun mereka telah jatuh, mereka masih memperlakukan keturunan keluarga Qin dengan baik. Tapi kamu, sebagai seorang pangeran, pasti cukup menderita bukan?" "Hehehe, sejujurnya, nenek moyang ibuku berasal dari keluarga Qin. Salah satu leluhur kami, Qin Tianyuan, dulu mengikuti Kaisar Ming Yuan dalam perang di utara dan selatan serta meraih prestasi militer besar. Saat itu, keluarga Qin adalah yang pertama dianugerahi gelar bangsawan dengan marga berbeda. Tetapi kemudian, ketika kerajaan Beiming mengalami kemunduran, keluarga Qin juga ikut menurun. Waktu berlalu dan situasi berubah. Hingga sekarang, kami hanya memiliki kekuasaan setingkat sebuah kabupaten. Anak itu, Qin Tianyuan." Qin Yang mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, garis keturunan ibumu sangat kuat. Jika memang begitu, ini hanya masalah waktu, biarkan aku membantumu. Tuan Muda Qin bersedia bergabung denganku?" Namun, setelah kata-kata itu diucapkan, ekspresi gembira di wajah Ming Yu segera menghilang, digantikan dengan helaan napas. "Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Tuan Muda Qin, bahkan nyawamu sendiri tidak bisa kau selamatkan." "Siapa yang bilang nyawaku tidak bisa diselamatkan?" Qin Yang tertawa kecil dan berkata, "Bukan hanya aku bisa menyelamatkan nyawaku, tetapi aku juga bisa melindungimu agar menjadi putra mahkota saat ini."
Jika ayahmu tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan, aku akan mencopotnya dan mendukungmu sebagai kaisar baru. Bagaimana? Mendengar ini, Ming Yu merasa bahwa orang yang berdiri di depannya bukan lagi Qin Yang, melainkan seorang orang gila. Setiap kata yang diucapkan Qin Yang saat ini benar-benar gila. Namun, dengan latar belakang keluargamu, seharusnya kamu tidak perlu bergantung pada keluarga Ming lagi, bukan? Qin Yang bertanya dengan heran, ibumu, leluhur keluarga Qin. Hanya sutra inkarnasi roh tingkat 4 saja sudah cukup untuk membuat keluarga Qin mendirikan kerajaan mereka sendiri. Mendengar ini, untuk pertama kalinya, ekspresi terkejut muncul di mata Ming Yu. Keluarga Qin dari pihak ibunya, leluhur Qin Tianyuan, dulu adalah tangan kanan Kaisar Ming Yuan. Sutra inkarnasi roh tingkat 4 adalah kitab rahasia yang hanya diwariskan dalam keluarga Qin. Tetapi bagaimana mungkin Qin Yang tahu tentang itu? Tunggu. Jangan-jangan kamu adalah anak buangan dari keluarga Qin dari pihak ibuku? Saat itu mereka terus melangkah, dan gerbang besar istana akhirnya muncul di hadapan mereka. Raja Yu berhenti dan menatap semua orang di belakangnya. Masuk! Tatapannya tertuju pada Qin Yang, dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, Qin Yang mengabaikannya dan melangkah langsung ke dalam istana. Setelah puluhan ribu tahun, akhirnya ia kembali ke tempat ini. Istana Beiming. Qin Yang melihat sekeliling, semuanya masih terasa begitu familiar. Saat melangkah masuk ke dalam istana, berjalan di atas jalanan berbatu merah dengan genteng hijau, dan melihat para penjaga bersenjata lengkap yang berlalu lalang. Qin Yang hanya bisa menghela napas dalam hati. Meskipun impian Ming Yuan telah terwujud, generasi penerusnya ternyata tak mampu menjaganya. Perlahan-lahan, rombongan itu tiba di sebuah alun-alun yang luas. Alun-alun ini memiliki luas ribuan meter persegi, hanya ada 8 pilar batu yang tersebar di sekelilingnya, tanpa ada benda lain. Sheng Xinrui berseru kagum, ini pertama kalinya aku masuk ke istana kerajaan. Tempat ini begitu aneh. Pilar-pilar batu ini untuk apa? Yang terukir di atasnya adalah naga sejati? Mendengar ini, Ming Yu dengan bangga menjawab, leluhurku adalah Kaisar Besar Ming Yuan. Kaisar Ming Yuan dulu adalah murid dari Yang Mulia Qing Yun, dan Yang Mulia Qing Yun adalah murid kesayangan Kaisar Immortal, Kaisar Jiuyo. 8 pilar batu ini diberikan oleh Kaisar Jiuyo kepada leluhurku ketika Kaisar Ming Yuan membangun istana ini. Mendengar hal ini, Sheng Dengfeng dan Sheng Xinrui terkejut dan kagum. Kaisar Jiuyo adalah tokoh legendaris yang cemerlang sepanjang sejarah. Di benua Jiuyo, belum pernah ada seseorang yang bisa menyamai kebesaran Kaisar Jiuyo. Kehebatannya mengguncang dunia. Jika saja Kaisar Ming Yuan bukan murid dari Kaisar Jiuyo, mungkin kekaisaran Beiming tidak akan pernah menjadi sebesar ini. Di antara para pejuang di benua Jiuyo, siapa yang tidak menjadikan Kaisar Jiuyo sebagai panutan dan tujuan hidup mereka? Namun, selama puluhan ribu tahun berlalu, siapa yang benar-benar bisa mencapai kedudukannya? Hiyaah! Tiba-tiba, di tengah kekaguman mereka, terdengar suara pekikan keras menggema di sekeliling alun-alun. Ribuan pasukan penjaga kerajaan muncul, bersenjata lengkap dengan pedang, tombak, dan panah, mengepung seluruh area. Penjaga kerajaan adalah pasukan elit tertinggi dalam keluarga kerajaan Beiming. Setiap anggotanya setidaknya memiliki tingkat lautan spiritual. Saat ini, dengan ribuan prajurit yang muncul, tekanan dan aura mereka begitu besar hingga udara terasa menegang. Melihat pemandangan ini, wajah Ming Yu langsung pucat. Sheng Dengfeng, Sheng Xinrui, dan Ye Ziqing pun segera meningkatkan kewaspadaan mereka. Raja Yu, apa maksudmu ini? Sheng Dengfeng menatap sosok berpakaian hitam yang berdiri di atas tangga dengan ekspresi dingin. Tuan pemimpin Sheng Dan Pavilion. Raja Yu berkata dengan suara dingin, Kaisar sedang sibuk mengurus pemerintahan, jadi tidak perlu mengganggunya untuk hal seperti ini. Kemudian, dia menatap tajam ke arah Qin Yang dan berkata, Qin Yang, kamu telah membunuh seorang pangeran? Itu adalah kejahatan yang pantas dihukum mati ribuan kali. Hari ini, kamu harus dieksekusi demi menjaga martabat keluarga kerajaan. Lalu, tatapannya kembali pada Sheng Dengfeng. Pemimpin Sheng Dan Pavilion, aku tidak bermaksud mempersulitmu. Sekarang, kamu hanya perlu membawa anakmu dan meninggalkan istana. Anggap saja apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi. Namun, jika kamu tetap ingin ikut campur,
apakah kamu yakin bahwa aula utama Pavilion Shengdan akan tetap berpihak padamu? Ming Changyun, apakah kau benar-benar ingin merusak hubungan ini? Sheng Dengfeng berkata dengan wajah dingin. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti maksud Raja Yu? Raja Yu tidak berniat bertemu dengan Kaisar Mingyong untuk berdamai. Mereka dijebak untuk datang ke sini jika di jalan, takut kalau Sheng Dengfeng akan menghentikannya. Namun, dia tidak yakin bisa mengalahkan Sheng Dengfeng dan khawatir Qin Yang akan melarikan diri. Jadi, dia menipu beberapa orang untuk datang ke sini. Di tempat ini, jumlah pengawal kekaisaran cukup untuk menjebak mereka. Sekalipun Sheng Dengfeng bisa pergi, Qin Yang tidak akan bisa. Bagaimanapun juga, Raja Yu sudah memutuskan untuk membunuh Qin Yang. Pangeran Yu, aku tidak menyangka kamu, seorang pangeran yang terhormat, akan mengingkari kata-katamu. Sheng Dengfeng marah. Tuan Pavilion Suci. Raja Yu sama sekali tidak mundur dan berkata, aku sudah bilang, selama kamu mundur, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu tetap bersikeras, bahkan jika aku, Ming Changyun, harus mempertaruhkan nyawa, aku akan tetap mempertahankan kehormatan kekaisaranku. Mendengar ini, Qin Yang mendengus dan tertawa. Tawa ini, dalam situasi genting saat ini, benar-benar terlalu mencolok. Mengapa kamu tertawa? Raja Yu menatap mata Qin Yang dengan niat membunuh. Kerajaan Beimingmu telah diwariskan selama puluhan ribu tahun, dan hanya tersisa warisan sekecil ini. Apakah kamu masih ingin kehilangan semuanya? Qin Yang berkata dengan tenang, kehormatan kekaisaran, apakah keluarga Mingmu masih memiliki kehormatan kekaisaran? Kamu, saudara Qin, jangan banyak bicara. Mingyu melangkah maju saat ini dan berkata, Paman Wang, sebaiknya kamu melaporkan masalah ini kepada ayah. Bagaimanapun juga, Tuan Pavilion Suci ada di sini, dan tidak baik jika merusak hubungan baik. Kamu diam. Raja Yu membentak, hanya karena kamu seorang pangeran, apakah kamu bisa mempengaruhi pendapat Paman Wang? Mingyu, jika kamu tetap keras kepala dan tidak berpihak kepadaku, aku tidak akan ragu untuk membunuhmu juga. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Mingyu langsung pucat. Membunuh bersama. Ini adalah Paman Wangnya sendiri. Ming Changyun, kamu benar-benar arogan. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan terhadapku hari ini. Saat ini, Sheng Dengfeng menunjukkan niat membunuh di matanya. Dia benar-benar marah. Bahkan jika Ming Changyun tidak menyukai Qin Yang, setidaknya dia ada di sini, dan sekarang orang ini jelas tidak menghormatinya sama sekali. Sheng Dengfeng melangkah maju dan berdiri di depan Qin Yang. Hari ini, dia ingin melihat apakah Raja Yu benar-benar berani membunuh Sheng Dengfeng. Pada saat ini, Ming Changyun juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pada titik ini, Sheng Dengfeng masih melindungi Qin Yang. Siapa sebenarnya pria ini sehingga Sheng Dengfeng rela melindunginya seperti ini? Namun, sampai titik ini, tidak ada jalan keluar. Dia adalah Raja Yu yang terhormat, jika dia bahkan tidak bisa membunuh Qin Yang, di mana harga dirinya? Paling buruk, dia akan benar-benar memutus hubungan dengan Pavilion Shengdan. Lagi pula, Pavilion Shengdan menguasai perdagangan eliksir dan senjata spiritual di Kekaisaran Beiming, yang merupakan saingan kerajaan. Bunuh saja. Saat ini, Raja Yu juga sangat marah sehingga kehilangan akal sehatnya. Para pemanah, bersiap. Dengan lambaian tangannya, seorang penjaga segera maju ke depan. Para pemanah ini bukan pemburu biasa. Pemanah di ranah laut spiritual menggunakan panah mereka sendiri sebagai senjata spiritual. Kekuatan panah ini sangatlah besar, bahkan ranah laut spiritual biasa pun tidak akan mampu menahannya. Bahkan bagi mereka yang berada di ranah jiwa, menghadapi ribuan anak panah dengan dampak seperti itu, satu kelalaian saja bisa menyebabkan cedera. Begitu terluka, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu bertahan. Sheng Dengfeng mengerutkan kening, dia tidak menyangka Raja Yu akan menjadi begitu gila. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Sheng Dengfeng, aku akan memberimu waktu 3 hitungan untuk berpikir. Raja Yu berkata dengan suara dalam, jika kamu tidak ingin pergi, maka jangan salahkan aku, Ming Changyun, karena bertindak tanpa ampun. Kamu bisa mencobanya. Saat ini, keduanya saling berhadapan. Tunggu. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Qin Yang melangkah maju dan melihat ke depan. Bocah,
Apakah kamu sudah memutuskan? Apakah kamu siap mati sendiri dan tidak melibatkan orang lain? Raja Yu berkata dengan mengejek, seharusnya dari awal seperti ini. Membunuh putra kerajaan, apakah kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Tapi sekarang, itu sudah terlambat. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.